Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah bor yang sudah menjadi requestan beberapa subscriber ya. Ini dari brand Deli, untuk tipenya adalah DL600012. Ini 12 volt. Saya beli seharga Rp270.000 di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Untuk kemasan produk, kita mendapatkan dus berwarna seperti ini. Cukup bagus ya untuk dusnya ini. Kalau dilihat dari kemasannya sih, Deli ini terlihat niat ya untuk jualan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lihat lagi di sisi sebelah sini, nggak ngerti juga. Lalu di sini juga sama, ini juga sama ya teman-teman ya, bahasa Mandarin semua. Lalu di sini ada beberapa keterangan yang saya paham hanya yang 1500 mAh. Yang lainnya saya nggak paham ini teman-teman. Oke, langsung saja kita buka untuk dusnya ini. Kita lihat isi dalamannya apa saja. Oke, ini dia isi dari dalam boxnya. Semuanya sudah saya keluarkan. Yang pertama di sini kita mendapatkan buku manual. Untuk buku manualnya ini kita lihat dulu ya. Ya, bahasanya saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa saya baca ini. Kita skip aja untuk buku manualnya. Oh ya, tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada kalian, bor seperti ini tidak ada garansinya. Jadi sebelum membeli, tanyakan dulu kepada penjual. Apabila kalian menerima barang yang rusak, bagaimana gitu ya. Jangan sampai menyesal nanti setelah membeli. Berikutnya kita mendapatkan satu buah baterai, hanya dapat satu ya. Dan untuk material bahan dari baterainya ini plastiknya bagus ya teman-teman ya. Nggak kayak plastik daur ulang yang seperti bor-bor Cina pada umumnya. Ini lumayan bagus untuk housing plastiknya. Lalu untuk ini ya, di bawahnya ini kita mendapatkan bumper karet ya. Ini karet teman-teman, bukan plastik. Ini karet semua, jadi dilindungi oleh karet ini nih. Dan untuk karetnya ini lumayan tebel loh ya. Ini empuk ini, kalau kita sentuh ini empuk nih. Nih ya, saya colok pakai kuku. Bisa dilihat sendiri. Lalu di sini ada keterangan ya untuk spesifikasinya 1500 mAh, 18 Wh dan 12 volt. Overall untuk baterainya bagus ya untuk housingnya. Berikutnya kita mendapatkan sebuah chargeran. Ini masih wall charger biasa dan ini bentuknya mirip sekali dengan chargeran bor Fixman yang pernah saya ulas kemarin. Untuk material bahannya juga kurang lebih sama. Apa jangan-jangan satu pabrik ya? Dan untuk keterangannya di sini semua masih menggunakan bahasa Cina ya. Saya nggak paham juga, takut salah nanti menyampaikan. Dan kalau dilihat dari colokannya ini jelas ya, ini bukan produk yang untuk dipasarkan di Indonesia, tapi di Cina. Lalu untuk kabel juga ini lumayan bagus lah ya. Ini standar lah seperti chargeran Fixman kemarin. Berikutnya kita mendapatkan aksesoris seperti apa ini, mata bor dan juga mata obeng. Dapat 2 buah mata bor dan 2 buah mata obeng. Lalu ke menu utama kita, unit bornya. Kalau dilihat dari bentuknya sendiri sih ini desainnya tidak ada meniru dari produk-produk yang lain ya. Dia memiliki desain tersendiri. Kalau dilihat dari lekuk-lekuk bornya sendiri sih saya belum pernah menemukan ya bor lain yang memiliki bentuk seperti ini. Untuk material bahan bodinya adalah plastik dan karet. Untuk kualitas plastiknya saya katakan ini standar ya, tidak bagus dan tidak jelek, masih lumayan. Lalu untuk karetnya ini banyak loh, dan ini nih bumper karet ya, bukan plastik. Warnanya memang mirip dengan plastiknya, tapi itu karet. Nah, ini juga karet ya. Lalu di bawah sini juga karet. Ini kalau ditusuk pakai kuku dia masuk ke dalam. Lalu di belakang sini juga karet ya. Lalu di handle-nya juga ini ada grip karet juga. Jadi banyak ya karetnya ya teman-teman ya. Hampir 60% menutupi bodi loh karetnya ini. Dan untuk finishingnya sendiri sih saya katakan ini sudah oke ya, sudah mantap. Berikutnya kita akan pasangkan baterai untuk melihat kualitas dari part-part yang bisa digerakkan. Pertama di pengaturan percepatan yang biasanya nyangkut di bor-bor murah. Mantap ya, tidak ada nyangkut sama sekali. Ini sangat-sangat lancar. Pengaturan torsi lancar juga, tidak ada masalah ya, lancar. Lalu untuk caknya juga tidak ada goyang, kokoh. Apakah center? Kita akan lihat ya, kita akan pasangkan mata obeng dulu yang panjang untuk melihat apakah center atau tidak. Untuk caknya sih oke juga, tidak ada masalah.
Berikutnya trigger dan tombol reverse. Lancar, tidak ada masalah juga ya. Untuk fitur kita akan urut ya dari atas ke bawah. Yang pertama ada percepatan nomor 1 dan juga percepatan nomor 2. Lalu ada dua mode di sini, ini perpindahan modenya, bisa menyekrup dan juga bisa mengebor. Untuk caknya masih penguncian dua tangan. Harus ditahan seperti ini ya untuk dikunci dan untuk dibuka. Lalu ada reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan kalau kita letakkan ke tengah dia akan mengunci trigger. Dilengkapi dengan indikator baterai, lalu ada LED light untuk menerangi. Berikutnya ada 3 kecepatan di trigger. Jadi ada variabel speednya. Dan fitur terakhir yang menjadi unggulannya sudah pasti dia cordless, tidak menggunakan kabel. Untuk uji spesifikasi yang pertama chargerannya terlebih dahulu ya. Kita akan melihat berapa output yang dihasilkan oleh chargeran. Karena ini dia pipih jadi harus pakai adapter, tidak bisa langsung dicolokin. Sudah menyala ya, lampu indikatornya berwarna hijau. Untuk standby-nya di 0,5 watt. Sekarang kita langsung colokin ke baterainya. Menyala warna merah. Ya, watt yang dihasilkan oleh chargeran hanya 7,4 watt. Kita tunggu ya baterainya sampai penuh. Oke, baterai sudah terisi penuh. Sekarang kita akan uji voltasenya. Oke, untuk baterainya di 12,54 volt, jadi sesuai dengan spesifikasi. Berikutnya kita uji RPM-nya di percepatan nomor 1 terlebih dahulu. Percepatan nomor 1 di 430 RPM. Kita ubah ke percepatan nomor 2. Mantap ya, percepatan nomor 2 di 1613 RPM. Mantap nih untuk RPM-nya. Untuk pengujian performa kali ini saya menggunakan beberapa buah mata bor di sini. Yang pertama kita akan menggunakan mata bor bawaannya, yaitu mata bor besi, ukurannya adalah 6 mm. Ini ya. Kita akan coba bagaimana kualitasnya. Lalu berikutnya mata bor auger dengan ukuran diameter 6 mm dan panjang 230 mm. Lalu mata bor Forstner-Bit 30 mm dan terakhir mata bor kayu ukuran 10 mm. Saya juga nanti akan menyekrup menggunakan bit obeng bawaannya ya. Kita akan lihat bagaimana kualitasnya di sini. Di sini saya akan menyekrup menggunakan berbagai macam ukuran. Di sini ada 1/4, 1/2, ada ukuran 2 inci dan terakhir 3 inci. Di mode menyekrup pastinya di torsi nomor 5 terlebih dahulu. Untuk medianya adalah kayu mahoni. Untuk kualitas mata obeng bawaannya jelek ya. Baru terjadi slip sekali saja sudah hancur seperti ini. Nih, hancur ya untuk ujungnya. Jadi ini tidak bisa digunakan. Kita akan ganti bit obengnya menggunakan bit obeng dari Wera. Untuk menyekrup di ukuran 3 inci sudah nggak enak ya. Terjadi selip beberapa kali. Ini kalau saya paksakan, nah kan patah kan. Ini kalau digunakan untuk menyekrup
menurut saya sih kurang enak ya, feelsnya itu kurang dapat. Berikutnya mata bor auger. Ini saya menggunakan percepatan nomor 2 ya, modenya mode drilling. Medianya masih sama, kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih adalah 15 cm. Berikutnya mata bor kayu 10 mm menggunakan mode drilling dan juga percepatan nomor 2. Nggak mampu, kita ubah ke percepatan nomor 1. Tuntas ya sampai selesai. Tetapi bor ini kalau dipakai kerja berat, ini panasnya luar biasa ya, keluar dari ini ada ventilasinya. Ini tangan saya sampai merah nih, karena cukup lumayan panas. Selanjutnya mata bor kipas, masih menggunakan percepatan yang sama, percepatan nomor 2 mode drilling. Ini adalah kayu papan mahoni ketebalan 2 cm. Berikutnya kita akan mengebor besi menggunakan mata bor bawaan yang dapat dari paket pembelian. Saya menggunakan percepatan nomor 2 dan modenya adalah mode drilling. Medianya adalah besi holo ukuran 1 mm. Mata bor bawaannya ini nggak bisa dipakai ya teman-teman ya. Selain nggak tajam, dia nggak lurus juga. Kita ganti aja ya. Ini saya ganti dengan mata bor Stanley dengan ukuran yang sama ya. Menggunakan mata bor Stanley lancar ya, nggak ada masalah. Berikutnya saya akan mencoba apakah bor ini enak juga dipakai untuk roofing atau tidak. Di sini saya menggunakan baut roofing yang sudah bisa self drilling. Di ini ada kunci sok ukuran 8 mm. Saya menggunakan mode menyekrup ya di percepatan nomor 1 dan torsi nomor 12. Karena saya nggak ada stok baja ringan, jadinya saya menggunakan medianya adalah besi holo 1 mm ini.
Oke, lancar ya. Dan berikutnya kita akan uji ketahanan daya baterainya ya. Di sini sisanya ada setengah ini ya. Untuk baterainya ini tadi sudah kita gunakan ya untuk menguji sebelumnya. Jadi ini tinggal sisanya. Kita akan lihat berapa tahannya bor ini dinyalakan terus-menerus dengan sisa baterai yang ada. Ya, tepat di 18 menit 50 detik baterainya habis ya. Uji coba berikutnya saya akan mengecas ya menggunakan charger bawaannya. Kita akan lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai yang kosong menggunakan charger bawaan. Kita akan menggunakan catatan waktu yang ada pada alat ini ya. Saya akan reset terlebih dahulu. Di sini sudah menunjukkan angka 0. Sekarang kita colokin baterainya. Nah, sekarang waktunya sudah berjalan ya teman-teman ya. Kita akan tunggu baterai ini sampai dengan penuh, nanti otomatis waktunya akan berhenti. Oke, sekarang baterainya sudah penuh. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai ini dari kosong sampai penuh menggunakan charger bawaan adalah 3 jam. Oke, sudah disaksikan bersama-sama tadi ya, ulasan singkat saya mengenai Bordelli 12 volt ini. Kurang lebih hasilnya seperti itu ya, tidak ada saya lebih-lebihkan atau saya kurang-kurangi. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana rasanya menggunakan bor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau ada pendapat yang berbeda silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau dari sisi build quality untuk bor ya ini tergolong murah ya, harganya hanya 200 ribuan. Ini sudah sangat bagus untuk build quality-nya. Lalu berikutnya untuk fitur juga saya nggak ada komplain. Untuk harga bor segini, ya ini sudah termasuk lengkap untuk fitur-fiturnya. Berikutnya spesifikasi, ini juga saya nggak ada komplain ya. Bahkan ini di luar ekspektasi saya, lumayan bagus. Lalu berikutnya dari sisi performa, menurut saya sih ini juga ya biasa-biasa saja. Jadi tidak ada yang bisa saya komplain karena memang dari harganya sendiri sudah murah ya. Untuk performanya sih ya nggak jelek dan juga nggak bagus. Tetapi kalau nanti kalian memang mau beli atau berniat untuk membeli, saya kasih beberapa catatan di sini ya. Yang pertama, di paket pembelian hanya dapat 1 baterai dan waktu pengecasan baterainya lumayan lama. Lalu apabila digunakan untuk bekerja berat, suhunya ini panas ya. Jadi saya sarankan menggunakan sarung tangan. Lalu sebagai penutup saya mau ngasih sedikit kesimpulan lah ya, bisa dibilang seperti itu. Untuk harganya yang 270.000 menurut saya sih ini ya standar ya, nggak mahal. Mungkin kalau dibandingkan dengan bor 12 volt Cina lainnya yang sekelas dengan ini terlihat mahal karena hanya dapat 1 baterai. Tetapi dengan build quality yang seperti ini di atas yang lainnya, walaupun performanya sama saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.